Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati oleh pujian penyembahan dan kita tentunya bersukacita, bergembira oleh karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita senantiasa. Kita masih dalam keadaan baik. Amin. Oke, pagi hari ini kita masuk di dalam tema yang baru, World the Talk, bukan NATO, Notation dan Conflict. Kalau kita bicara tentang World the Talk ini, berarti ini apa yang kita katakan itu harus seiring sejalan dengan apa yang dilakukan. Karena akhir-akhir ini banyak kita melihat dan juga mendengar orang bisa saja mengungkapkan ini dan pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Dan sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Engkau yang selalu ada dan kami menikmatinya dengan sukacita. Berkati akan setiap kami hari ini, kami membenarkan kebenaran Engkau, dan kebenaran ini berjaya jatuh di tanah hati yang subur, dan kebenaran ini berbuah lebat di dalam setiap kehidupan orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema di bulan ini kita bicara tentang kita berbicara, tapi juga kita harus melakukan apa yang kita katakan, ya kan? Kadang kalau kita hanya berkata-kata seperti yang lagi viral, laki-laki tidak berkata-kata, diam. Tapi tidak seperti itu, tapi kita percaya bahwa suatu kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Dan di seri ini kita belajar walk in the word, berjalan di dalam firman. Dan tentunya kalau kita bilang berjalan di dalam firman itu sesuatu yang baik dan luar biasa, karena firman itu hidup, ya kan? Berarti kita harus menghidupi, berarti kita harus benar-benar apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan tindakan kita, ya kan? Dan karena firman Tuhan ini adalah kebenaran, kita harus mempelajarinya dengan tentunya dengan taat. Mungkin di dalam, bukan mungkin ya, di dalam kehidupan kita waktu kita masih studi, apalagi anak-anak yang masih studi sekarang ini, mungkin ada mata pelajaran yang kita sukai. Masa saudara jawab dalam hati saja. Kalau saya, pelajaran yang saya sukai waktu dari SD sampai SMA itu berbeda-beda. Kalau dari SD itu sukanya itu IPA, suka yang di bagian alam-alami belajar. Dan ketika SMP lain lagi mata pelajaran yang saya sukai, olahraga. Dan ketika SMA lain lagi yang saya sukai. Kalau di SMA itu pelajaran bahasa. Walaupun saya lahir di Indonesia, tapi saya juga mau belajar untuk bahasa-bahasa yang lain. Karena kita sebagai orang yang makhluk sosial, yang tentunya kita bergaul dengan berbagai kehidupan orang dari suku bangsa yang berbeda. Kita walaupun sedikit-sedikit, little kita tahu, ya kan? Jadi ada pelajaran yang mungkin kita suka, dan ketika kita mau belajar tentang pelajaran itu, kita begitu antusias. Tentang pelajaran ini yang saya sukai, jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi kalau SMA itu gurunya cantik atau gurunya ganteng, nah
Biasa begitu, ada motivasi juga yang lain seperti itu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mau belajar tentang sesuatu hal yang baru, ya kita ingin merubah akan pemikiran kita, cara pandang kita. Biasa kalau kita cuma lihat di sosial media tuh seperti ini kan. Coba saya belajar dulu dengan mata kepala saya sendiri, melihat, meraba uang itu, menerawang, dan tentunya suatu yang baru yang ketika kita mau belajar, kita dengan semangat untuk lakukan itu. Begitu juga dengan firman Tuhan, ketika kita mau baca, bukan hanya kita baca dan dengar seperti yang sering kita lakukan tiap minggu. Kalau mau dibilang secara manusia, bosan mendengar kata-katanya. Tapi cepat atau lambat, suatu kata-kata yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi kehidupan orang. Amin. Entah itu kata-kata yang baik atau yang jahat, itu akan mempengaruhi kehidupan orang. Sebentar kita akan belajar. Kita belajar hari ini di dalam kitab Mazmur. Kita belajar sejarah bahwa kitab Mazmur ini ada berbagai genre, yaitu berbagai jenis. Yang kemarin saya belajar bahwa Mazmur himne itu merupakan pujian yang menghormati Allah. Kemudian Mazmur ratapan, seruan minta tolong pada masa kesesakan. Mazmur ucapan syukur, mengungkapkan sukacita atas keadaan yang baik, atas berkat Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita. Ada juga berbagai jenis Mazmur yang lain yang di dalamnya tentang sejarah keselamatan. Tapi hari ini kita belajar di dalam Mazmur 119, dan secara teologi hubungan Mazmur adalah kumpulan pewahyuan Allah kepada kita umatnya tentang respon iman kita kepadanya. Dan di dalam Mazmur 119 ini merupakan Mazmur yang kalau saudara baca, ini Mazmur yang panjang. Dia memiliki 176 ayat, dan yang penekanannya di dalam ini terkenal dengan keindahan, kekuasaan, dan betapa pentingnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang terus ditekankan kepada kita sebagai orang percaya yang mau dan terlibat untuk belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 4 dikatakan, engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Mazmur mengatakan seperti itu. Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang menyatakan cita-citanya kepada setiap kita. Karena pada mulanya adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini melalui perkataan. Dan kita makhluk yang spesial, manusia, dia membentuk itu dari debu tanah. Jadi menghembuskan sesuatu yang spesial bagi kita, yaitu nafas hidup. Kita bisa ada sampai saat ini. Itu tujuannya Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan menciptakan kita meresponi akan apa yang Dia lakukan, untuk kita terus belajar kebenaran di dalam hidup kita. Setiap firman yang mempunyai kuasa yang besar dan mempunyai ketetapan yang benar. Sedangkan kalau kita biasa berkata-kata, kadang kalau kita lagi emosi, lagi marah-marah, itu cepat atau lambat kata-kata itu akan mempengaruhi kepada siapa yang kita
katakan. Dan saya kasih cerita di rumah lalu, mungkin saudara sudah pernah dengar cerita tentang mangga. Di rumah ada sebelum gempa itu ada sepupunya Mengberry kasih bibit mangga untuk kita tanam di rumah, dan mangga itu sudah bertumbuh kayak saat ini tingginya. Dan saya tiap pagi bangun, ini mangga dicangkok, pasti dia akan cepat berbuah kan. Tapi hari, bulan, tahun, saya bilang kau tidak mau berbuah, saya tebang. Dan sesuatu hal yang besar terjadi. Setiap saya memperkatakan itu, saya bilang nanti satu kali saya tebang, saya mati kau. Sudah, gempa terjadi, bergoncang. Dan setelah gempa ada bunga keluar, pucuk-pucuk. Ternyata aku juga mau dikasih mati. Dan akhirnya kita rawat, dia sudah setelah berbuah, dan bukan saya yang menikmati hasil buah pertama, tapi orang lain. Rumah pas kita pas gempa itu kita mengungsi. Jadi orang lain yang ambil. Tidak apa-apa, biarlah itu menjadi berkah. Dan padanya mangga itu berbuah, mungkin saudara sudah pernah menikmatinya. Itu karena perkataan, saya bilang kalau tidak mau berbuah, satu makanya dia takut dan berbuah lebat. Dan itulah setiap ketika kita memperkatakan sesuatu secara emosi atau kita lagi marah, apalagi kepada saudara, adik kakak, ataupun kepada anak-anak, ataupun kepada siapa, ketika kita mau berkata-kata, hati-hati saudara, karena setiap kata itu mempunyai kuasa. Seperti keluarga sudah kita bilang, setiap kata adalah doa. Jadi suatu kita mau berkata-kata, kita pikir dulu, jangan langsung tak selesai. Tidak seperti itu. Firman Tuhan mengajar kita untuk berkata-kata dengan baik, dengan bijaksana. Karena setiap firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh, berakar, berbuah di dalam setiap kehidupan orang. Dan di hari ini kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita berjalanlah dalam Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang ada orang yang memandang bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar daftar hal-hal yang harus kita lakukan, atau merupakan catatan sejarah yang dulunya seperti ini, kita akan melakukan seperti ini nantinya. Tidak, itu melebihi dari apapun juga, karena firman Tuhan itu sangat kuat berbicara kepada kita. Ini tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita terus berjalan di dalam Taurat Tuhan. Ingat bahwa Taurat, Tuhan tidak meniadakan akan Taurat, tapi bagaimana Tuhan akan menenapinya di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan bukan hanya untuk pengetahuan di dalam pikiran kita, tapi bagaimana kita mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Jangan hanya di dalam pikiran kita, saya memikirkan ini. Tidak ada masalah saudara memikirkan suatu hal yang baik, tapi bagaimana saudara memikirkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Karena semakin kita berjalan di dalam firman Allah,
dan mengikutinya, semakin kita akan mengalami kebenarannya dalam hidup kita. Amin. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengikutinya, kita mengalaminya, kita menikmatinya, kita akan hidup di dalam kebenarannya. Walaupun tantangan, badai, persoalan silih berganti, kita tetap baca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya jalan keluar, tapi memberikan kita hidup lebih hidup. Amin. Mazmur 115 ayat 97 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wow, luar biasa. Merenungkan sepanjang hari, bukan kayak obat 3 kali sehari. Tapi bagaimana kita merenungkan, kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada batas waktu, kecuali saudara yang membatasi waktu. Kita mengatur waktu sebaik mungkin. Bangun pagi, yang pertama kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hal yang kedua, kita belajar peganglah teguh peringatan Tuhan. Mazmur 119 ayat 2-3 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Dikatakan berbahagialah mereka yang membaca dan memahami firman Allah. Dan lebih berbahagia lagi adalah hidupnya melakukan kehendak Allah seperti yang diungkapkan di dalam kitab suci. Kita tahu bersama bahwa ketika orang hanya mendengar saja firman Tuhan dan tidak melakukannya, ada contohnya. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dan suatu badai, banjir melanda rumah itu, memakan hancur berantakan oleh karena dasar yang tidak kuat. Tapi sebaliknya, ketika kita benar-benar kita baca, kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, badai apapun yang datang, kita tetap akan kokoh, karena kita membangun di atas dasar yang kuat. Jadi firman Tuhan akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh, dan kalau mau tidak akan menguasainya. Tapi kehidupan saya kok masih seperti ini, tidak berubah. Saudara, ada firman Tuhan yang katakan begini, sabar saja. Coba saudara cari, sabar saja. Segala sesuatu, segala yang kamu alami itu pasti tidak akan melebihi akan kekuatan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan dan kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam studi, dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas apapun, kita sudah lakukan itu. Percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Karena firman Allah adalah kita. Allah adalah Raja yang berdaulat, memastikan segala ciptaan ada di dalam keadaan yang serasi dengan diri dan kehendaknya. Firman Allah adalah kebenaran, titah, ketetapan, perintah, penghukuman. Firman Allah adalah ketetapan. Allah yang tahu kebenaran,
Allah yang terpercaya untuk memutuskan. Firman Allah adalah perintah. Apa yang Allah nyatakan sebagai opsi, tak boleh kita mutlakkan. Dan paparan di dalamnya ketika terjadi dan orang memegang atau menolaknya, dan firman ini pasti akan menerima konsekuensi dari apa yang dia putuskan. Dia mau menerima firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan itu, pasti ada konsekuensinya. Melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan sediakan segala berkat yang luar biasa bagi kita. Di dalam Yeremia 15 ayat 16, saya tidak tampilkan sini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Yeremia kata, ketika mau bertemu dengan kata-katamu, maka dia bukan hanya menikmatinya, ketika dia menerima firman Tuhan, ada kegirangan yang luar biasa. Dan itu saya rasa bahwa dia merasakan hal yang luar biasa ketika firman itu hidup di dalam dirinya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah, kita terus mau belajar kebenaran ini. Sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi percaya bahwa Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita berkat setiap hari. Dan kita terus melakukan ini. Kita baca firman Tuhan, doa tiap hari, saudara bertumbuh di dalam Kristus. Firman Allah adalah salah satu cara bagaimana Allah untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kita baca tentang kisah-kisahnya, sejarah tentang bagaimana dari kelahiran Yesus, dan belajar sejarah bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Saudara kalau baca firman Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya sudah selesai, luar biasa. Dan saya baru memulai lagi, berarti sudah selesai. Mari saya mengajak untuk setiap kita baca firman Tuhan setiap hari. Jangan luangkan waktu sebanyak mungkin. Kita biasa di sosmed 1-2 jam kita scroll sampai lupa tugasnya kita merespon panggilan Tuhan untuk kita terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sosial media memang tidak dilarang untuk kita, tapi bagaimana kita mengatur waktu. Kita scroll, lihat, ada ayat firman Tuhan, itu orang lain yang kirim. Tapi bagaimana Tuhan menuntun kita ketika kita mau baca firman Tuhan, itu benar-benar dari Tuhan, bukan dari orang. Seperti ditetapkan, Michael, kalau harus baca firman Tuhan dan ini sampai ini, itu baik ketika saudara menuju pengajaran. Tapi bagaimana ketika kita mau baca firman Tuhan,
Saya tidak tahu memulai baca dari mana. Saudara punya lutut untuk berdoa, mohon pada Tuhan. Kita minta Tuhan, hari ini saya mau baca firman Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan itu. Dan saudara lakukan dengan setia, Tuhan akan mengubah setiap cara pandang kita. Tuhan akan mengubah setiap hidup kita yang mau dan benar-benar taat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan cara kita berkomunikasi tentang karakter dan sifatnya Allah. Melalui cerita tertulis di dalam Alkitab, kita melihat kasih dan kesetiaan Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memberikan kita kekuatan. Suatu saudara mengalami berbagai macam persoalan, firman Tuhan dan berdoa, itu merupakan kekuatan ketika kita merasa hidup kita, raga kita, jiwa kita lemah. Inilah kekuatan. Dan firman Tuhan itu merupakan senjata yang sangat ampuh dan luar biasa, seperti pedang bermata dua. Saya menyampaikan itu, dia juga akan kembali kepada saya. Itu juga kehidupan saudara, ketika saudara menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa setiap perkataan, setiap firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Itu mengubahkan setiap apapun juga di dalam hidup. Amin. Dan kita terus belajar. Ketika kita baca firman Tuhan, kita menerima janji-janji dari Tuhan. Bahkan kita bisa belajar seperti yang sering kita lakukan, doa dan pengajaran. Kita mendengar khotbah setiap minggunya, ataupun saudara akses YouTube mendengar firman, itu menguatkan saudara. Tapi bagaimana suatu saudara hidup di dalam persekutuan untuk bersama-sama di dalam komunitas ini, di dalam gereja, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan hal yang ketiga, carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Mazmur tadi, berbagailah mereka, berbagailah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan yang mencari Dia dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, menjalani, tentunya kita kalau menjalani hidup dengan kemampuan atau kepintaran kita manusia terbatas. Amin. Tidak ada bilang Superman, tidak ada bilang Iron Man atau tokoh yang kuat, siapa itu? Thor, yang hanya bisa mengangkat palunya. Tidak ada seperti itu. Tapi kita manusia yang biasa, yang menjalani hidup tentunya dengan anugerah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita hidup tanpa Tuhan, ada juga sombong, saudara. Kalau katakan, oh, saya bisa kok lakukan ini, tanpa itu dan sebagainya. Itu merupakan sikap hati yang tidak benar. Itu bagaimana suatu kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan kebenarannya. Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita beruntung mempunyai Allah yang murah hati,
yang merendahkan diri kita, dan Dia mau agar kita supaya terus hidup di dalamnya melalui setiap firman yang kita dengar, kita baca, dan itu mengubah setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga menyediakan jalan bagi kita untuk mengenal dan mengalaminya melalui anaknya Yesus yang adalah firman yang hidup. Allah dan firman harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita, dan kita harus mencarinya dengan segenap hati. Bagaimana menurut saudara kalau kita mencari sesuatu dengan sepenuh hati? Saya sudah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga untuk mendapat sesuatu yang saya harapkan. Tentu perjuangannya tidak akan sia-sia. Dan mengapa menurut Bapak Ibu Saudara Allah ingin umatnya mencarinya dengan sepenuh hati dan bukan hanya setengah hati? Karena apa? Allah menginginkan kita mencarinya dengan segenap hati, sepenuh hati, tidak dengan setengah-setengah hati. Karena Allah telah memberikan anaknya yang satu-satunya, Yesus Kristus sepenuhnya. Dia tidak memberikan Yesus hanya setengah. Saudara bayangkan kalau hanya diberikan setengah, pasti kehidupan kita juga akan setengah-setengah. Inilah firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita, bukan dengan setengah-setengah. Amin. Mari kita lakukan itu. Kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan bagaimana kita mau lakukan ini di dalam komunitas kita, di dalam setiap life group yang dibentuk. Kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat dan memberikan kita pengertian untuk kita lakukan ini. Dan pemazmur menutup bagian ini yang berkata, aku akan memelihara perintah-perintahmu, janganlah kau meninggalkan aku sepenuhnya. Jadi dia mau memelihara apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar kebenaran ini, baik yang ada di mengikuti secara online, mari saya mengajak untuk kita benar-benar dengan segenap hati kita mencari Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya janjinya di dalam kehidupan kita itu digenapi. Dan ketika kita menyadari pentingnya mempelajari firman Tuhan, dan oleh kasih karunia-Nya kita berkomitmen untuk semakin bertumbuh di dalam hubungan dengan Dia setiap hari. Firman Tuhan katakan, carilah Dia dengan segenap hati.
Di dalam Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan cari sesuatu yang tidak menjanjikan. Saya mau katakan bahwa satu, kita ambil keputusan, ambillah keputusan yang berlaku untuk selamanya, dan itu membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Suatu keputusan yang mengikuti Tuhan, membaca kebenarannya, menyatakan kebenarannya, kita memberitakan kebenarannya dimanapun kita berada. Dan di Yesaya 55 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, jarak antara kita dengan Tuhan hanya melalui doa dan firman Tuhan. Jadi apalagi yang kita mau ragukan tentang hubungan kita dengan Tuhan? Kita hubungan Tuhan tidak LDR, saudara. Ya, sedangkan LDR ada hubungan Tuhan, pertahankan hubunganmu karena Tuhan memberkati setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau percaya bahwa firman Tuhan, ketika kita belajar sungguh-sungguh, kita merenungkan itu di dalam hidup kita, kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, cara Tuhan berkenan. Tuhan memberkati itu seperti lagu yang berkata tadi, seperti mentari bersinar. Begitu janji Tuhan yang tidak pernah terlambat. Walaupun firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Kita baca, renungkan firman Tuhan. Jangan hanya kita mengurus hal-hal yang tidak kekal. Kita mengurus hal-hal yang mempunyai kekekalan. Itu firman Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita lakukan itu dengan persembahan hati kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk kebenaran ini, firman Engkau yang begitu nyata, yang telah Engkau ungkapkan bagi setiap kami, untuk kami bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi bagaimana kami melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kebenaran ini. Engkau Tuhan yang menetapkan kami. Kami terus berpegang pada janji Engkau di dalam firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang kami beritakan, kami sampaikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bertumbuh berakar di dalam setiap kehidupan orang, karena janji Engkau seperti mentari yang terus bersinar setiap hari, dan firman-Mu menyinari setiap hari. Dan kami menghidupi kebenaran ini
kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, banyak kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita di sepanjang minggu berjalan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera oleh karena Tuhan yang adalah kasih yang menyertai keluar masukmu, berkati setiap pekerjaanmu, dan Tuhan membuatnya berhasil. Dimanapun kamu pergi dan berada, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai hidupmu, dan biarlah apa yang kau lakukan Tuhan berkenan, dan Tuhan menyertai sepanjang hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.